Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke part 5, Hutan Kabut Merah, Bayangan Hitam, dan Suara Bisikan. Jam 9 pagi, si kembar Angga dan Anggi bersama dengan Mas Parto dan Mbok Tonah akhirnya sampai di desa yang dituju, Desa Patrolan. Demikian yang tertulis di gapura sederhana di ujung desa. Meski hari telah merangkak siang, namun kabut tipis masih menyelimuti setiap sudut desa. Hawa juga masih terasa sangat dingin. Anggi yang duduk di sebelah Angga yang menyetir tak henti-hentinya mengagumi keindahan alam desa tersebut. Sampai di rumah Mbok Tonah, mereka beristirahat sejenak, menikmati hidangan kopi panas dan singkong rebus, dan berkenalan dengan keluarga Mbok Tonah. Ternyata Mbok Tonah ini seorang janda. Suaminya telah meninggal 2 tahun yang lalu. Selain Mas Parto, Mbok Tonah juga mempunyai anak perempuan berusia 17 tahun bernama Lestari. Dan yang unik, Mas Parto yang belum menikah ini ternyata telah memiliki seorang anak angkat perempuan berusia 4 tahun, namanya Wahyuni. Gadis kecil dan cantik jelita ini sebenarnya adalah anak kandung dari Permadi, yang setelah kehilangan ibunya dan ditinggalkan oleh ayahnya, menjadi anak yang terlantar. Sang nenek tak bisa mengurusnya karena stres dan mengalami gangguan jiwa setelah kehilangan menantu kesayangannya. Akhirnya, atas persetujuan dari Pak Bayan, Mas Parto yang merawat Wahyuni dan mengangkatnya sebagai anak. Anggi yang mendengar kisah itu menjadi tersentuh hatinya. Stigma negatifnya terhadap Mas Parto sedikit berubah. Anggi mencoba mendekati gadis kecil itu sambil memberikannya sebatang coklat. Namun, gadis kecil itu sepertinya sangat pemalu. Alih-alih menerima coklat pemberian Anggi, ia justru bersembunyi di belakang punggung Mas Parto sambil sedikit mengintip ke arah Anggi. Angga tergelak melihat peristiwa itu. Cukup beristirahat, si kembar dengan diantar oleh Mas Parto berangkat ke rumah Pak Bayan. Sebagai pendatang, Angga merasa berkewajiban untuk sekedar melapor dan meminta izin kepada kepala desa itu untuk tinggal selama beberapa hari di desa tersebut. Mereka memilih untuk berjalan kaki. Selain rumah Pak Bayan tak begitu jauh, sekalian bisa sambil menikmati pemandangan. Angga berjalan di depan bersama Mas Parto, sedang Anggi mengikuti dari belakang. Tak henti-hentinya ia mengabadikan pemandangan dengan kameranya. Desa itu benar-benar sangat sepi. Benar cerita Mas Parto, hanya tinggal 4 keluarga yang tinggal di desa itu. Selain keluarga Mas Parto dan Pak Bayan, ada keluarga Mbah Mo, orang paling tua setelah ayahnya Pak Bayan, yang juga dianggap sebagai sesepuh desa, dan satu lagi adalah Mbah Ratmi, perempuan gila yang merupakan ibu dari Permadi. Selebihnya adalah rumah-rumah kosong tak bertuan, yang keadaannya sangat memprihatinkan, tak terawat, ditumbuhi rumput-rumput liar dan semak-semak, bahkan ada beberapa yang telah roboh dan hanya menyisakan puing-puingnya saja. Di sebelah utara dan barat desa itu menghampar area persawahan yang sangat luas. Sedang di sebelah timur dan selatan hutan belantara yang masih alami dengan sebuah sungai yang membatasi desa dengan hutan. Mungkin ini hutan yang dimaksud dalam cerita Permadi. Dilihat sekilas saja sudah terasa aura mistisnya, diselimuti oleh kabut tebal, sehingga pepohonan hanya terlihat sebagai siluet bayangan hitam, di antaranya pekatnya kabut. Tak salah jika Permadi menyebut hutan itu sebagai hutan kabut merah, karena dilihat sekilas kabut yang menyelimuti hutan itu sedikit berwarna kemerah-merahan. Anggi mengambil kameranya, lalu membidik ke arah hutan. Maksud hati ingin mengabadikan gambar hutan itu, namun baru saja matanya mengintip dari balik lensa kamera, gadis itu tersekat di sana, di hutan, di antara bayangan hitam pepohonan. Sekilas nampak bayangan hitam besar melintas. Sangat cepat, hanya sekelebatan mata, tapi cukup membuat Anggi kaget.
mirip bayangan manusia, tapi lebih besar dan melintas sangat cepat, seolah berlari di antara lebatnya hutan. Anggi menajamkan penglihatannya, namun bayangan tadi telah lenyap. Gadis berambut sebau itu bergidik, pundaknya beremang, karena hawa dingin yang dibawa oleh angin yang tiba-tiba bertiup semilir. Anggi menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia merasa ada yang memperhatikannya, namun tak ada siapa-siapa di sekitar situ. Selain Angga dan Mas Parto yang berjalan di depan, agak jauh meninggalkannya. Anggi mengusap tengguknya yang merinding. Angin semilir itu seolah menggelitiknya, dan di antara desau angin yang melintas di telinganya, gadis itu seolah mendengar suara bisikan. "Pergi!" Suara bisikan lirih, terdengar seperti suara perempuan yang sangat serak. Anggi tercekat. Ingin dia berteriak memanggil kakaknya, namun lidahnya terasa keluh. Tak sepatah kata pun yang bisa ia ucapkan. "Pergi, atau kamu akan mati, mati, mati." Hihihihihihi. Kembali bisikan itu terdengar disusul dengan suara tawa yang sangat mengerikan. Tubuh Anggi bergetar karena dingin, juga karena takut. Ingin ia berteriak dan lari, tapi lagi-lagi lidah terasa kaku, dan kaki juga terasa terpaku. Tak bisa digerakkan, hanya matanya yang mampu bergerak liar. Keringat dingin mulai mengucur, membasahi pakaiannya. Beruntung, di saat yang genting itu, Angga menyadari sesuatu. Mungkin insting sebagai saudara kembar, pemuda itu tak sengaja menoleh ke belakang dan menyadari bahwa telah terjadi sesuatu dengan adiknya. Spontan ia berbalik dan melangkah mendekati sang adik. "Gi, Anggi, hei, kamu kenapa?" Angga menepuk pundak Anggi, mencoba menyadarkannya. Namun, ia berasa menepuk patung batu, dingin dan kaku. "Gi, sadar Gi, Mas Parto!" Angga mengguncang-guncang bahu adiknya, namun hasilnya nihil. Anggi hanya terdiam dengan tatapan mata kosong. Akhirnya, Angga berteriak memanggil Mas Parto. Laki-laki desa itu segera tanggap. Didekatinya gadis cantik yang berdiri mematung itu. Dilihat sekilas, lalu dengan cepat Mas Parto menyambar tangan Anggi. "Maaf ya Mbak," ucap Mas Parto, lalu menekan kuat-kuat sela-sela ibu jari dan telunjuk tangan Anggi sambil mulutnya komat kamit seperti orang membaca mantra. "Au!" Anggi mengibaskan tangannya dari pegangan Mas Parto. "Kau menyakitiku, Mas!" teriak Anggi. "Maaf Mbak, cuma itu cara menyadarkan Mbak Anggi." Mas Parto membungkuk-bungkuk minta maaf. Ngeri juga ya dipelototi oleh gadis itu. "Ah, syukurlah," Angga berkata lega sambil memeluk adik kembarnya itu. "Kalau melihat atau mendengar sesuatu yang janggal jangan diraukan Mbak," kata Mas Parto. "Dan jangan sampai pikiran Mbak kosong." Anggi masih mengibas-ibaskan tangannya. Entah apa yang dilakukan oleh Mas Parto tadi. Yang jelas, ia merasa tangannya seperti tersengat aliran listrik ribuan volt. "Ya sudah, mari kita lanjutkan perjalanan. Sebisa mungkin jangan melihat ke arah hutan. Biasanya orang baru memang sering diganggu," ujar Mas Parto lagi. Akhirnya mereka kembali berjalan. Sambil melangkah, Anggi masih sempat melirik ke arah hutan. Tapi suasana sudah berubah. Tak ada bayangan hitam berkelebat. Tak ada kabut warna kemerahan. Hanya ada kabut pekat keabu-abuan. Dan tak ada lagi terdengar suara bisikan, meski angin semilir masih tetap bertiup. Kita masuk ke part 6 ya. Permadi. "Nengsi, awas!" teriakan Permadi menggema di seluruh penjuru hutan. Namun terlambat. Sosok hitam besar itu telah melompat dan menerkam perempuan hitam manis itu. Permadi murka. Disambarnya sebatang kayu sebesar lengan orang dewasa yang tergeletak di dekatnya. Dan dengan disertai teriakan lantang, laki-laki itu berlari sambil mengayunkan kayu yang dipegangnya tepat ke arah makhluk hitam itu. "Makhluk laknat keparat, lepaskan istriku!" geram Permadi penuh emosi. Krak! Terdengar suara berderak saat batang kayu itu menghantam tepat di batok kepala si makhluk hitam. Kayu yang menjadi senjata Permadi patah menjadi dua bagian, sedang makhluk yang diserangnya hanya menggeram sambil menatap buas ke arahnya. Sial! Umpat Permadi saat menyadari serangannya gagal total. Sementara makhluk hitam tinggi besar itu melenggang pergi meninggalkannya sambil menyeret tubuh Nengsi yang telah pingsan. "Makhluk haram jadah, mau kau bawa kemana istriku?
Lagi-lagi Permadi meradang. Kali ini sebongkah batu sebesar kepala kambing melayang dari tangan Permadi meluncur tepat ke arah kepala si makhluk. Buak! Lagi-lagi serangan Permadi gagal. Batu yang ia lempar terpental dan menggelinding di semak-semak. Sedang makhluk itu seolah tak merasakan apa-apa dan terus saja menyeret tubuh Nengsi menjauh dari Permadi. Permadi semakin meradang. Laki-laki itu melompat, berusaha mengejar makhluk itu, namun niatnya berhenti seketika. Saat sekelebat dilihatnya ada makhluk yang sama melompat ke arahnya, refleks Permadi menghindar dengan berguling ke arah kiri. Ia memang selamat dari terkaman makhluk itu, tapi tak urung duri-duri semak yang tajam menggores kulitnya. Tak sempat Permadi merasakan perihnya luka-luka di tubuhnya saat makhluk itu dengan cepat kembali menyerangnya. Kali ini sebuah pukulan dari tangan si makhluk mengincar kepalanya. Kembali, Permadi berguling untuk menghindar. Pukulan makhluk itu meleset dan mengenai sebatang pohon, membuat pohon sebesar paha orang dewasa itu patah dan tumbang. Permadi begitu ngeri membayangkan jika pukulan makhluk itu berhasil mendarat di kepalanya. Makhluk itu mengeram marah. Permadi melompat bangkit. Ia merasa tak guna melawan sosok hitam besar itu. Selain tak mungkin bisa menang, menyelamatkan Nengsi lebih penting daripada melayani lawan yang ada di depannya. Menyadari ada kesempatan, Permadi melesat berlari saat makhluk itu bersiap untuk menyerangnya lagi. Makhluk itu kembali menggeram dan segera berbalik mengejar Permadi. Sontak, Permadi mempercepat larinya, namun sepertinya sia-sia. Makhluk yang bertubuh lebih besar dengan kaki-kaki yang kokoh itu tentu saja lebih cepat larinya dibanding dengan Permadi. Meski begitu, Permadi tak ingin menyerah. Ia terus berlari dan berlari, meski nafasnya hampir putus, meski kaki-kakinya terasa lemas kehabisan tenaga, meski kulit dan pakaian yang dikenakannya habis terkoyak oleh duri dan ranting tajam yang diterjangnya. Permadi tak peduli lagi, hingga akhirnya disertai geraman yang menggema, makhluk itu melompat menerjang Permadi. Habislah aku, umpat Permadi pasrah. Sepersekian detik sebelum sosok tinggi besar itu berhasil menyentuh Permadi, sesosok bayangan putih melesat cepat dari arah rimbunan hutan, menyambar tubuh Permadi dan membawanya terbang menembus rimbunan belantara. Kejadiannya begitu cepat, hanya sepersekian detik, hingga sosok hitam besar itu kebingungan menyadari bahwa mangsanya telah lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Koah! Makhluk itu menggeram marah. Suara geramannya terdengar ke seluruh penjuru hutan, membuat Permadi tersentak. Wajah laki-laki itu memucat. Nafasnya memburu. Keringat dingin membasahi pakaiannya. Segera laki-laki itu mengusap keringat yang mengalir di dahinya sambil mengatur nafasnya yang memburu. Lagi-lagi mimpi buruk, desah Permadi sambil beringsut turun dari tempat tidurnya. Mimpi buruk yang selalu menghantuinya sejak ia kehilangan Nengsi istrinya, nyaris ia alami setiap malam, membuat laki-laki itu nyaris menjadi gila. Ditambah harus hidup mengasingkan diri setelah terusir dari desanya. Hanya mentalnya sebagai laki-laki yang kuatlah yang membuatnya bisa bertahan sampai sejauh ini. Permadi duduk di bangku kayu di depan meja tulisnya. Setelah sebelumnya menenggak habis segelas air putih, ia menyadarkan punggungnya, lalu mengusap dan meremas rambut gondrongnya yang acak-acakan. Dihembuskannya nafas kuat-kuat untuk sedikit mengurangi beban batinnya. Nengsi, di manakah engkau gerangan kekasihku? Masih hidupkah engkau? Atau makhluk itu telah menghabisi, memangsamu? Tak terasa mata Permadi basah. Tidak, aku laki-laki, aku tak boleh menangis. Laki-laki itu mengucek matanya, lalu menegakkan posisi duduknya. Di dahinya bingkai foto yang ada di atas meja. Foto dirinya bersama Nengsi yang sedang menggendong Wahyuni yang masih bayi. Ditatapnya foto itu dan tanpa sadar, matanya kembali basah. Hanya foto itu yang sempat ia bawa saat pergi dari desa. Bahkan bayan keparat yang mengusirnya itu tak mengizinkan ia untuk membawa serta anak dan ibunya. Ya, semua ini gara-gara si bayan keparat itu. Permadi mendengus. Rasa pedih di hatinya berganti dengan amarah yang meletup. Teringat dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu. Ia menyesali ketidakberdayaannya waktu itu.
Tapi apa mau dikata, Bayan itu juga merupakan seorang dukun yang berilmu tinggi. Ditambah dengan keselamatan anak dan ibunya yang menjadi taruhan, membuatnya tak punya pilihan lain selain harus pergi. Amarah membuncah di benak Permadi. Tangannya mengepal dan menggebrak meja dengan kuat, hingga meja kayu itu bergetar hebat. Aku tak boleh terus-terusan begini, sentak batin Permadi. Aku harus berbuat sesuatu. Aku telah kehilangan Ningsih. Aku tak ingin kehilangan untuk kedua kalinya. Aku tak ingin kehilangan Wahyuni. Aku harus menyelamatkan ibuku. Aku harus bertindak. Di sini bukan tempatku. Aku harus pulang. Berikutnya part 7, kesialan Anggi. Jadi kalian berdua ini adalah... Pak Bayan mengernyitkan dahi, lalu mendekatkan kertas yang dipegangnya ke arah mata tuanya. Sepertinya kacamata setebal bantal yang dipakainya tak banyak membantu. Penulis novel ya, sambung laki-laki setengah baya itu. Benar Pak, jawab Angga sambil menyerahkan berkas-berkas dokumen yang dibawanya. Lalu tujuan datang kemari? Pak Bayan tak begitu mempedulikan kertas-kertas yang diserahkan oleh Angga. Sepertinya formalitas tak begitu dibutuhkan di desa ini. Kami, saya dan adik saya ini pernah mendengar cerita tentang desa ini, lalu tertarik untuk datang berkunjung. Ya, sekedar berjalan-jalan menikmati alam pedesaan, sekaligus mencari ide untuk bahan tulisan kami. Jadi, kami mohon kepada Bapak, sudilah kiranya mengizinkan kami untuk tinggal di desa ini untuk beberapa hari. Angga menjelaskan tentang maksud kedatangannya. Mohon maaf sebelumnya, Nak. Pak Bayan menyalakan rokoknya. Bukannya saya menolak atau melarang, tapi jarang ada orang luar yang mau singgah di desa ini. Jangankan orang kota seperti kalian, bahkan orang-orang dari desa tetangga pun enggan datang kemari kalau tidak punya kepentingan yang benar-benar mendesak. Nah, Angga tahu kenapa? Angga hanya menggeleng sambil menatap Pak Bayan, berharap laki-laki setengah baya itu melanjutkan ucapannya. Desa ini, Nak, Pak Bayan melanjutkan, orang mengenalnya sebagai desa terkutuk, Nak. Nah, Angga bisa lihat sendiri. Di desa yang seluas ini, saya menjadi bayan yang hanya memiliki warga 3 kepala keluarga. Jangan tanya kenapa, karena itu sulit untuk dijelaskan. Yang jelas, berbahaya untuk orang luar berkeliaran di desa ini. Kami sendiri yang sudah turun-temurun tinggal di desa ini merasa tak nyaman tinggal di rumah sendiri. Tapi kami tak punya pilihan. Suka atau tidak, kami harus tetap menjalaninya, karena kami juga tak bisa pergi kemana-mana. Justru karena itu kami datang menemui Bapak, kata Angga setelah terdiam sejenak. Kami sudah banyak mendengar cerita dari Mas Parto tentang desa ini, dan sebagai seorang yang dituakan di desa ini, kami berharap Bapak bisa membantu kami agar bisa tinggal di desa ini dengan aman dan nyaman. Melihat bahwa masih ada warga yang sanggup bertahan di sini, saya kira ada hal-hal yang bisa dilakukan agar kami juga bisa tinggal. Kalaupun ada syarat-syarat yang harus kami penuhi, atau aturan-aturan dan pantangan-pantangannya, sebisa mungkin kami akan mematuhinya. Pak Bayan diam sejenak. Sepertinya laki-laki itu berpikir keras. Tamu yang dihadapinya sepertinya orang yang sangat terpelajar. Ia harus hati-hati dalam berbicara. Kalau sekedar memberi izin sih saya bisa, tapi untuk yang lain-lainnya, biar nanti Parto yang mengantar kalian ke rumah Mbah Mo. Mungkin beliau bisa membantu. Akhirnya Pak Bayan memutuskan. Angga tersenyum samar dan Anggi bersorak dalam hati. Buak! Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara berderak dari dalam kamar. Diikuti suara arangan serak. Sontak Pak Bayan terlompat dari tempat duduknya dan berlari masuk ke dalam kamar tanpa mempedulikan tamu-tamunya. Bahatmo, Mas Parto ikut berlari ke kamar. Angga dan Anggi saling pandang lalu serentak ikut berdiri dan melangkah mengikuti Mas Parto. Sampai di ambang pintu kamar, Angga tersentak. Anggi bercumik lirih. Di dalam kamar itu, di atas sebuah dipan, nampak laki-laki tua kurus kering menggelepar-gelepar sambil menggeram-geram, seperti menahan rasa sakit yang tak terperikan.
Sedang di sekeliling Dipa nampak Pak Bayan beserta anak dan istrinya yang sibuk dan panik menenangkan si orang tua. "Parto, tolong panggilkan Bahmo dan kalian." Maaf, bisa tolong kalian ambilkan air putih di dapur," kata Pak Bayan penuh kepanikan. Mas Parto segera mengambur keluar. Sedang Anggi bergegas mencari di mana posisi dapur rumah itu. Angga sendiri yang tak tahu harus berbuat apa akhirnya ikut mendekat ke arah Dipan. Anggi telah kembali dari dapur. Bukan hanya segelas air yang ia bawa, tapi gelas kosong berikut sebuah teko besar penuh berisi air putih. Pak Bayan segera menyambar gelas di tangan Anggi. "Tolong tuangkan," kata Pak Bayan sambil mengulurkan tangannya yang memegang gelas ke arah Anggi. Sedang tangan yang satunya menahan kaki Mbah Atmo yang masih terus menggelepar dan menggeram. Anggi segera menuangkan air ke dalam gelas. Mungkin karena panik, air sampai tumbah ke lantai. Pak Bayan tak peduli, mendekatkan gelas penuh air itu ke mulutnya. Komat kamit sebentar sambil meniup air dalam gelas. Lalu menyeruput air itu dan menyemburkannya ke arah Mbah Atmo. Hal itu dilakukan sampai beberapa kali, sampai tubuh Mbah Atmo berikut alas tidurnya menjadi basah koyo. Ajaib. Begitu disembur air yang telah dijambi-jambi oleh Pak Bayan, gerakan Mbah Atmo mulai melemah, lalu berhenti. Tinggal arangan-arangan lirih yang masih terdengar dari mulutnya. Semua yang ada di situ menarik nafas lega, namun tiba-tiba, "Au!" Anggi terpekik saat tiba-tiba tangan kurus Mbah Atmo menyambar dan mencengkeram tangannya. Teko yang ia pegang terlempar, isinya tumpah menggenangi lantai tanah. Semua kembali menjadi panik. Anggi menjerit-jerit sambil meronta, mencoba melepaskan cengkraman laki-laki tua yang begitu kuat itu. Seolah ingin meremukkan tulang tangannya, Angga juga tak kalah panik, ikut membantu sang adik. Pak Bayan beserta anak istrinya juga tak ketinggalan. Namun siapa sangka, cengkraman tangan kurus kering yang terlihat lemah itu ternyata begitu kuat. 3 orang yang mencoba melepaskannya tak berhasil. Anggi terus menjerit-jerit, kesakitan juga ketakutan. Melihat mata Mbah Atmo yang menatapnya dengan tatapan penuh kebencian, disertai dengan geraman yang keluar dari mulutnya. Beruntung, di saat-saat yang menegangkan itu, datanglah Mas Parto bersama seorang laki-laki tua yang mungkin seumuran dengan Mbah Atmo. Tanpa banyak bicara lagi, orang tua itu segera menangkap tangan Mbah Atmo yang mencengkeram lengan Anggi, lalu menyetakkannya sambil mulutnya komat kamit entah membaca mantra apa. Keajaiban kembali terjadi. Cengkraman itu lepas begitu saja dengan sangat mudahnya. Anggi jatuh terduduk, meringis sambil mengurut-urut pergelangan tangannya. Angga segera membantu adik kembarnya itu. "Kamu ceroboh, Bayan," sentak laki-laki tua itu sambil melotot ke arah Pak Bayan. "Apa susahnya mengganti janur kuning itu sebulan sekali? Atau memang kamu sengaja ingin menyiksa bapakmu yang sudah sekarat ini?" Maaf Mbah, saya benar-benar lupa kalau hari ini adalah hari Selasa Kliwon." Pak Bayan menunduk, tak berani membalas tatapan Bahmo. "Bodoh, cepat kau ganti, atau bapakmu akan celaka." Lagi-lagi Bahmo menyentak. Angga dan Anggi baru menyadari bahwa di depan tempat berbaringnya Mbah Atmo itu dikelilingi oleh untaian janur kuning yang hampir mengering. "Baik Mbah, akan segera saya ganti." Pak Bayan kemudian mengajak tamu-tamunya kembali ke ruang tengah untuk melanjutkan obrolan yang tadi sempat tertunda. Kebetulan juga ada Mbah Mo, jadi bisa sekalian minta saran-saran dari orang yang dituakan di desa itu. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Bayan, Mbah Atmo hanya menyarankan agar tempat di mana Angga dan Anggi menginap harus dibuat untaian janur kuning yang mengelilingi pagar rumah, seperti yang mengitari dipan Mbah Atmo. Tentu saja janur itu nantinya akan dijambi-jambi terlebih dahulu oleh Mbah Mo. Setelah semua beres, akhirnya mereka pamit. Angga juga sempat meminta izin untuk menempati salah satu rumah kosong yang ada di desa itu yang disetujui oleh Pak Bayan. "Masih sakit, Gi?" tanya Angga saat dalam perjalanan menuju rumah tempat mereka akan menginap. Rumah yang bersebelahan dengan rumah Mbak Tonah. "Bukan sakit lagi Bang, gadis cantik itu masih mengelus-elus pergelangan tangannya. Berasa mau remuk tulangku,"
Nanti biar diurut sama Simbo, Mbak, Mas Parto menyarankan. Kebetulan Simbo juga sedikit-sedikit bisa ngurut. Gampanglah nanti Mas, kita beres-beres aja dulu di rumah tempat kita akan menginap. Takutnya nanti kemalaman, sahut Anggi. Kenapa nggak nginap di rumahku saja sih Mas, daripada harus capek-capek beresin rumah yang sudah lama kosong? Tanya Mas Parto. Bukannya saya menolak niat baik Mas Parto, tapi saya butuh tempat yang sepi untuk bekerja, jawab Angga. Oh begitu toh. Mas Parto manggut-manggut. Meski tak sepenuhnya mengerti ucapan Angga. Orang mau bekerja saja kok nyari tempat yang sepi. Sedang asik-asiknya mereka ngobrol sambil berjalan, tiba-tiba, menantuku sayang, kau sudah pulang nak? Seorang perempuan tua berpakaian kumal tiba-tiba muncul, memeluk dan menciumi Anggi, membuat gadis itu menjerit ketakutan. Kemana saja kamu nak? Simbo kangen loh. Kenapa kamu pergi lama sekali? Di mana anak dan cucuku? Celoteh wanita tua itu sambil terus menciumi Anggi. Anggi memberontak, berusaha melepaskan diri dari pelukan perempuan tua itu. Angga dan Mas Parto juga berusaha membantu. Mbok, sudah mbok, lepasin menantumu. Jangan dipeluk-peluk gitu, nanti dia malu loh. Terus pergi lagi gimana coba? Mas Parto membujuk perempuan tua itu. Hihihi, perempuan tua itu tertawa setelah melepaskan pelukannya. Lalu sambil melompat-lompat ia berteriak-teriak, menantuku pulang, menantuku pulang. Dasar orang gila, gumam Mas Parto sambil mengajak Angga dan Anggi kembali berjalan. Hei menantuku, kamu mau kemana lagi? Sambil terus berjingkrak-jingkrak perempuan itu mengikuti mereka, membuat Anggi merasa risih. Entah sudah berapa hari perempuan itu tak mandi. Saat memeluknya tadi baunya sudah seperti terasi busuk. Sudah mbok, kamu pulang saja, hardik Mas Parto kepada perempuan itu. Mandi dan dandan yang cantik, biar nanti kalau menantumu pulang dia senang. Hihi, ayo mandi, ayo mandi. Perempuan gila itu masih terus melompat-lompat menjauh sambil mulutnya tak henti-henti mengoceh. Itu ibunya Permadi Mas? Tanya Angga. Ya begitulah keadaannya sekarang Mas, jawab Mas Parto. Sial, kenapa seharian ini aku terus yang ketiban sial? Umpat Anggi yang disambung oleh gelak tawa Angga dan Mas Parto.